let us bless him. We worship him. You are worthy of our praise, and my heart will sing again. So God, is our God, we see again, is our God. What is the day seated on the throne? 강윤한 with many come, you can victory heard. High and time, oh Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified, worthy is the name. The sun comes out, in a new day coming. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lay before me, that my heart sing
when the evening comes. Oh, the sun comes up. It's a new day coming. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lay before me, let my heart sing when the evening comes. Oh. Chapter 1, Part 2. We must know the 7 eras. I thank the Lord who gives us hope in this dark age. Our hope is that everything would unfold as written in the book of Revelation, and to wait in faith that all the word of prophecy would be fulfilled. Much has been written on the book of Revelation. While theories and interpretations by scholars abound, it is still difficult to come across a work that is truly biblical in its approach. It is only by the grace of God that I,
having spent countless hours studying and researching on the word of revelation, am able. Yang lebih buruk lagi, banyak orang di dalam kekristenan zaman ini yang terhilang di dalam dosa, dibingungkan oleh Injil palsu. Inilah sebabnya mereka yang percaya kepada Injil air dan roh yang sejati harus memberitakan dan mewartakan Injil ini lebih sering dan kepada lebih banyak orang. Hanya dengan mendengarkan Injil yang sejati ini manusia bisa dibebaskan dari dosa-dosa mereka. Kebenaran yang dinyatakan di dalam Alkitab adalah Injil air dan roh. Matius 3 ayat 13-17, Efesus 1 ayat 13. Dalam bagian di atas, Allah memuji jemaat Smyrna dengan mengatakan bahwa meskipun mereka miskin secara materi, tetapi mereka kaya di dalam iman. Tetapi ia menyebut orang-orang Yahudi sebagai jemaah iblis. Karena meskipun mereka mengaku percaya kepada Allah, mereka masih menolak untuk menerima Injil penebusannya di dalam hati mereka. Mereka tidak percaya kepada Yesus sebagai anak Allah dan juru selamat mereka. Meskipun Tuhan kita sudah menanggung segala dosa mereka dengan Injil air dan roh. Karena mereka masih belum menerima kenyataan bahwa Yesus menanggung segala dosa mereka, bahkan meskipun mereka mengaku percaya kepada Tuhan Allah, tetap saja masih ada dosa di dalam hati mereka. Orang-orang demikian mengaku dengan mulut percaya kepada Allah, tetapi di dalam kenyataannya mereka adalah jemaah iblis yang tidak percaya kepadanya. Mereka yang meskipun mengaku percaya kepada Yesus, tetapi belum menerima karya penebusannya di dalam hati mereka juga merupakan anggota jemaah iblis. Di dalam dunia ini ada dua golongan jemaah, jemaah iblis dan jemaah Allah. Ketika Tuhan datang kembali, jemaah iblis akan dibinasakan sampai selamanya, dan jemaah Allah akan diberkati sampai selamanya. Allah, dengan kata lain, dengan jelas memisahkan antara orang-orang benar dengan orang-orang berdosa. Tidak semua yang mengaku Yesus sebagai juru selamatnya bisa masuk ke sorga. Ini jelas ditunjukkan di dalam apa yang dikatakan Yesus di dalam Matius 7 ayat 21-23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Dengan kata lain, kita tidak bisa mengatakan bahwa surga menjadi jaminan bagi siapa saja yang percaya kepada Yesus dan menyebut namanya. Bahkan kalau mereka percaya kepada Yesus sebagai juru selamat mereka, kalau mereka tidak percaya kepada Injil air dan roh, mereka juga pada akhirnya menjadi hamba iblis dan pasti akan masuk ke dalam neraka. Karena mereka mengikuti Injil yang lain meskipun mereka mengaku percaya kepada Yesus, yang cocok dan adil bagi mereka adalah bahwa mereka akan dibuang ke dalam neraka. Mereka yang memiliki dosa dan menjadi milik iblis ditentukan untuk masuk neraka. Tetapi bagi kita yang sudah menerima pengampunan dosa dengan percaya kepada Injil air dan roh, pintu sorga akan selalu terbuka. Semua orang yang percaya kepada Yesus harus masuk surga dengan percaya kepada Injil air dan roh. Untuk diselamatkan dari dosa dunia, kita tidak hanya harus memiliki pemahaman yang jelas mengenai dosa, tetapi juga memiliki kemampuan rohani untuk membedakan antara kebenaran dengan dusta. Untuk hal itu, kita harus berdiam di dalam firman Allah yang tertulis dan percaya sesuai yang dikatakan di sana. Kalau Anda tidak mau dibuang ke dalam lautan api, Anda harus menolak Injil palsu dengan iman Anda. Dan untuk mempertahankan kemenangan iman Anda harus tahu apakah Injil air dan roh itu. Hanya dengan itu Anda bisa menghindar dari kematian yang kedua, dan hanya dengan itu Anda bisa masuk ke dalam Firdaus Allah.
2 Yohanes 1 ayat 7 mengatakan, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Penyesat yang disebut di sini menunjuk kepada mereka yang menyangkal bahwa Yesus Kristus pernah datang ke dunia ini dalam rupa manusia. Dengan Woman is breathing into Come Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come with your power. I love you, Holy Spirit, you captivate my soul. And every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come with your power. I love you, Holy Spirit, you captivate my soul. And every day I go to love you more. I'm reaching high for your heart, you hold my life in your hand. Draw me closer to you. You're not that makes me move. Nothing compared to the past, where I can see you face to face. And only is spirit and truth. Oh. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come with your power. I love you, Holy Spirit. I love you, Holy Spirit. You captivate my soul. And every day I go to love you more. Come, Holy Spirit, follow me now. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come with your power. I love you, Holy Spirit, you captivate my soul. And every day I go to love you more. I'm reaching high for your heart, you hold my life in your hand. Draw me closer to you. You're not that man in you. Nothing compared to this day, where I can see you face to face. Follow me in spirit and in truth. Oh, come, Holy Spirit, come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come with your power. I love you, Holy Spirit,
You captivate my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching out for your heart, you hold my life in your hand. Draw me closer to you, you're not the man in you. Nothing compared to the best where I can see face to face. You know me is bigger than true. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see how great is our God. Oh. Roh itu. Hanya dengan itu Anda bisa menghindar dari kematian yang kedua, dan hanya dengan itu Anda bisa masuk ke dalam Firdaus Allah. 2 Yohanes 1 ayat 7 mengatakan, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Penyesat yang disebut di sini menunjuk kepada mereka yang menyangkal bahwa Yesus Kristus pernah datang ke dunia ini dalam rupa manusia. Dengan kalimat lain, itu adalah mereka yang menyangkal bahwa Tuhan yang datang dalam rupa manusia itu adalah anak Allah, bahwa ia menanggung segala dosa dunia ke atas dirinya dengan baptisannya di sungai Yordan, dan bahwa ia dihukum menggantikan kita bagi dosa-dosa kita dengan darahnya di kayu salib. Bagi mereka yang tidak menerima kenyataan ini, bahwa ia sudah mengangkat dari kita semua penghukuman dosa, mereka adalah penyesat dan hamba iblis. Mereka adalah musuh-musuh Allah dan hamba iblis yang setia. Mereka membingungkan dan membawa banyak orang kepada kebinasaan dengan mengajarkan dan mewartakan Injil palsu mereka dan melawan Injil air dan roh yang sejati.
Mereka yang mengaku percaya kepada Injil air dan roh tetapi tidak berjuang di dalam peperangan rohani melawan Injil palsu dari iblis pada akhirnya akan terjebak menjadi musuh kerajaan Allah dan umatnya. Orang-orang yang demikian tidak peduli apakah pengikut mereka percaya kepada Injil air dan roh atau tidak. Yang mereka pikirkan hanyalah kemuliaan dan kekayaan mereka sendiri. Mereka adalah hamba-hamba palsu yang hanya ingin memenuhi perut mereka saja. Mereka adalah, pendeknya, orang-orang yang menjadi milik antikristus yang dikatakan di dalam Alkitab. Tipu daya ajaran sesat. Yehezkiel 13 ayat 17-18 mengatakan, "Engkau anak manusia, tunjukkanlah mukamu kepada kaum perempuan bangsamu yang bernubuat sesuka hatinya saja dan bernubuatlah melawan mereka. Katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, celakalah dukun-dukun perempuan yang mengikatkan tali-tali ajimat pada semua pergelangan dan mengenakan selubung pada kepala semua orang, tua atau muda, untuk menangkap jiwa mereka. Apakah kamu hendak menangkap jiwa orang yang termasuk umatku dan membiarkan orang-orang lain hidup untuk kepentinganmu?" Dari bagian ini bisa kita lihat bagaimana hamba iblis berusaha untuk menangkap jiwa orang. Bagian di atas mengatakan bahwa para hamba iblis mengikatkan tali-tali ajimat pada semua pergelangan. Dalam Alkitab King James Version, bagian ini diterjemahkan, "Woe to the woman the sew pillow to the armholes." Celakalah wanita-wanita yang menjahitkan bantal ke semua lengan baju orang. Betapa tidak nyaman dan mengganggu kalau ada bantal yang dijahitkan ke lengan baju kita, dan bagaimana tidak indahnya hal itu di mata orang lain, bukan? Mereka yang meskipun tidak mengenal ataupun percaya kepada Injil air dan roh, diberi kedudukan sebagai pemimpin di dalam gereja, adalah tepat seperti itu. Tidak nyaman, mengganggu, dan tidak indah. Mengapa? Karena kedudukan di dalam gereja itu tidak cocok untuk mereka. Mereka tahu bahwa mereka belum dibenarkan atau dilahirkan kembali karena mereka belum percaya kepada Injil air dan roh. Bagaimana kemudian mereka bisa melakukan pekerjaan Tuhan? Untuk melakukan pekerjaan Allah, sebenarnya hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah menerima pengampunan dosa Anda dengan percaya kepada Injil air dan roh, memastikan bahwa Roh Kudus berdiam di dalam hati Anda, dan kemudian mendapat latihan yang cukup di dalam firman Allah dan kebenarannya sebelum Anda menduduki jabatan apapun di dalam gereja. Melalui Alkitab, Allah mengatakan kepada kita, umatnya, bahwa kita harus melawan dan menang atas nabi-nabi palsu dengan percaya kepada kebenaran ini, dilahirkan kembali melalui percaya kepada Injil air dan roh tidak kita dapatkan dengan berpangku tangan saja. Hal itu kita dapatkan dengan menang di dalam kebenaran Allah dengan percaya kepada Injil air dan roh. Matius 11 ayat 12 mengatakan, "Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan sorga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya." Mereka yang menyerong dalam upaya masuk kerajaan surga menyerong, yaitu dalam perjuangan mereka melawan ketidakbenaran. Anda harus ingat bahwa hanya dengan menerima Injil air dan roh di dalam hati Anda saja, Anda bisa sepenuhnya diselamatkan, dan hanya dengan itu Roh Kudus berdiam di dalam hati Anda. Untuk mencapai keselamatan yang sempurna, semua manusia yang dilahirkan ke dalam dunia ini harus berjuang dan menang atas ketidakbenaran dengan firman kebenaran Allah. Dunia ini adalah medan peperangan antara kuasa kebenaran dengan kuasa ketidakbenaran, antara mereka yang dilahirkan kembali dengan yang tidak. Dunia ini menjadi medan peperangan antara Allah dengan iblis karena Adam dan Hawa, meskipun diberi kehidupan oleh Allah, kemudian lebih percaya kepada dusta iblis dibandingkan dengan kepada firman Allah. Zaman ini secara khusus lebih berbahaya ketika iblis yang tahu kalau hari-harinya sudah dihitung, berusaha mencegah orang-orang yang mau percaya kepada Injil air dan roh dengan membingungkan mereka dengan nabi-nabi palsu, menipu mereka dengan mujizat palsu,
dan menyesatkan mereka dengan karya palsunya yang disamarkan menjadi pekerjaan Roh Kudus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. 2 Korintus 11 ayat 14. Setelah menang atas agama jalur utama, iblis melawan kebenaran. Meskipun sekarang adalah masa di mana dusta menutupi kebenaran, mereka yang percaya kepada Injil Air dan Roh akan bisa dibebaskan dari semua ketidakbenaran itu dan akhirnya akan mengalami kemenangan. Untuk diselamatkan dari dosa kita harus percaya kepada Injil Air dan Roh dan menjauh dari pengajaran palsu yang mengatakan bahwa kita harus bertobat setiap hari untuk mendapatkan pengampunan dosa. Allah sudah berjanji bahwa mereka yang menang atas dusta semacam itu dengan kebenarannya tidak akan menderita kematian yang kedua. Mari kita berusaha seperti orang-orang kudus di jemaat Smyrna sebelum kita untuk mempertahankan iman kita di hadapan Allah, sehingga kita juga akan dipuji oleh Allah karena kesetiaan kita kepada Tuhan. Even now, things are happening as planned by God. The age in which we now live is the age of the black horse. In the near future, this era of the black horse will soon pass, and the era of the pale horse will arrive. And with the era of the pale horse will begin the martyrdom of the saints with the rise of the Antichrist. This era is the era in which the whole world will become integrated and united under the single authority of the Antichrist. The disciples of Jesus must prepare now and be ready to face with their faith the imminent arrival of the era of the pale horse. Nothing compared to the best that I can see you face to face. The longing is believing in truth.